Dan ini semua diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan. Bulan di mana pertama kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang nabi dengan diturunkannya surat Al-Alaq, 5 ayat yang pertama. Al-A'la ya. Sabbihisma rabbikal Al-Alaq maksud saya ya. Nah, kemudian barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mencontohkan kepada kita budi pekerti seorang yang terbaik di antara manusia yang lain. Sehingga dikisahkan di sana tentang Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu ketika terjadi perang Yarmuk. Perang Yarmuk adalah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Melawan orang-orang Romawi. Waktu itu jumlah muslimin adalah 30.000 orang. Lebih kurang 30.000 orang. Kemudian jumlah orang kafir, orang-orang Romawi lebih kurang 200.000. Nah, jumlahnya sangat jauh berbeda. Ketika pasukan telah berhadapan-hadapan, maka pimpinan komandan dari pasukan masing-masing ini bertemu. Kebetulan pasukan muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid dan pasukan dari orang Romawi dipimpin oleh seorang yang bernama Jad, bertemu di antara dua pasukan besar. Lalu terjadi perbincangan di antara mereka berdua. Perbincangannya tentang Islam. Dia mengingatkan, bukankah kalian dulu wahai orang-orang Arab, orang yang demikian dan demikian, orang yang liar, datang ke negeri kami dengan meminta lalu kami beri kalian pulang. Tapi kalian menjadi seperti ini. Apa penyebabnya? Maka Khalid menjelaskan, ya kami dulu demikian. Fa arsalallahu ilaina rasula min qaumina wa min jaldatina. Allah kemudian utus seorang rasul dari jenis kami, dari orang yang sama kulitnya dengan kami, artinya sama-sama manusia. Fa na'rifuhu nasabahu, kami tahu nasabnya, kami tahu kepribadiannya, semuanya tahu bagaimana siapa orang ini. Fa amanna, maka kami pun beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami ini itu dan seterusnya. Kemudian sang komandan dari orang Romawi ini merasa terheran-heran dengan ungkapannya Khalid bin Walid. Sampai sudah nampak wajah yang berbeda dengan wajah ketika ia bertemu tadi. Dilihat oleh Khalid ini sepertinya wajahnya sudah berbeda. Kemudian ia bertanya, bagaimana orang yang terbunuh di antara kalian? Maka Khalid menjelaskan, orang yang terbunuh di antara kami dalam memperjuangkan kalimat Allah, maka tempatnya di surga. Kalau ia terbunuh syahidan, tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya demikian dan demikian. Maka kemudian sang komandan bertanya, bagaimana dengan orang yang beriman, orang yang beriman dan tidak pernah melihat Muhammad. Kemudian Khalid bin Walid, maka demikian pula orang yang seperti ini, bahkan pahalanya lebih dari kami, karena kami wajar telah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang tidak melihatnya, ia beriman dalam keadaan belum pernah melihat beliau, maka pahalanya lebih besar, kata Khalid. Lalu orang ini bertanya, bagaimana cara seorang di antara kalian hendak masuk Islam? Maka Khalid memahami bahwa orang ini hendak masuk Islam. Maka diajak ke tendanya. Fatal bina. Marilah bersama saya datang ke tendanya, lalu diajari tata cara masuk Islam sampai dia benar-benar telah masuk Islam. Salat 2 rakaat. Salatnya orang yang baru masuk Islam bersama Khalid jamaah, dan kemudian kembali ke pasukan. Cuma sudah beda. Kalau tadi dia datang dari pasukan Romawi, sekarang dia berbaris dengan pasukan Muslimin. Maka orang-orang Romawi pasukannya bingung. Ini Pak Komandan, kok jadinya di sana? Kita datang sama-sama dari sana, tapi sekarang malah berhadapan dengan kita.
maka mereka pun mentalnya hancur. Mentalnya hancur. Bayangkan komandannya, pimpinannya yang selama ini ditaati mau menyerang musuh, sekarang jadi musuhnya. Pada saat yang sedang dibutuhkan, pada saat yang penuh ketakutan, pada saat semua orang membutuhkan apa? Pemimpin. Pada saat yang sangat-sangat genting-gentingnya. Bayangkan. Kita tidak terbayang, sampai mau membayangnya sudah tidak terbayang. Hancur mental mereka. Sehingga yang ada di benak mereka ini lari, pokoknya harus lari, tidak mau perang. Tapi akhirnya terjadi benar peperangan di antara mereka, dan kemudian barakallahu fikum, setiap 10 orang di antara mereka dirantai. Jadi setiap 10 orang dirantai, 10 orang dirantai. Infanterinya semua demikian. Kemudian 80.000 orang pasukan berkuda terpaksa melarikan diri, dan sama muslimin dibiarkan lari. Kebetulan waktu itu tempatnya mereka ini terkepung dengan bukit, sehingga tidak bisa lari ke belakang. Kalau mau lari harus menerjang pasukannya muslimin, sama muslimin dibuka barisan, sehingga mereka lari, dibiarkan lari, sudah lari aja. Setelah lari ditutup lagi, sisa 120.000 orang. Sisa 120.000 orang sudah mereka bertempur dengan mudahnya. Sebagiannya dibunuh dalam peperangan, sebagian digiring, ditenggelamkan ke sungai yang ada di sebelahnya. Barakallahu fiikum. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah barakallahu fiikum seseorang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini belum pernah berbuat kebaikan kecuali hanya apa? Syahadatnya, 2 salat yang dia kerjakan, kemudian al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah.